Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Ya, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada masalah apa? Ada. Woi, botak. Botak. Rasman. Man, kebuka nih, Man, rahasiamu, Man. Apalagi? Ya, soal lato-lato ini. Wah, soal lato-lato. Lato-latonya Rasman ternyata bisa jinakkan yang namanya seorang Indigo Caca. Oh, Indigo Caca ya? Si tuyul. Aduh. Tuyul jumbo. Tuyul jumbo. Ada istilah baru lagi, tuyul jumbo. Kalau saya Kapolri, saya akan mundur secara legowo karena saya sadari ketidakmampuan saya. Dengan yang wow, Peggy dikasih apa itu? Kayaknya itu uang ya guys. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Emang ada Pergi ke masalah? TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Apa emang? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Baru kali ini. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah guys, tentang Razman lagi. Siapa lagi kalau selain si Razman ya kan? Sekarang Razman ini sudah dibilang dibenci warga net ya kan, ataupun netizen-netizen Indonesia ya, karena kalian tahulah sendiri ya kan. Nah, baru-baru ini ya guys, viral juga video Razman yang bisa dibilang cemburu berat ketika Peggy diundang ke TV-TV swasta ataupun diundang ke TV-TV macam-macam lah ya guys. Nah, jadi Razman ini cemburu gitu ya guys. Aku pun nggak tahu, sudahlah di saat Peggy bebas, tidak terima Peggy bebas ya kan, hakim pun disalahkan ya kan oleh Razman ini. Sekarang ini Peggy diundang kemana-mana cemburu pula ya guys. Aduh, memang otak besi Razman ini apa sih ya isinya? Dengki sekali ya. Waduh, coba kita lihat video ini dulu ya guys. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Ya, ini emang pertanyaan besar bagi saya. Ada masalah apa? Ada apa? Nggak ada. Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ. Suka-suka Peggy lah. Menghadiri beberapa TV-TV wawancara. Cemburu. Kalah saing sama Peggy. Woi, botak. Botak. Atau biarin aja dia mau diundang ke podcast kek, mau diundang ke stasiun televisi kek, kok lu yang sewot? Iya, cemburu guys. Kan itu udah menjadi tanggung jawab publik untuk menjawab semua tuduhan terhadap dirinya. Aneh kamu ini. Kamu aja diundang di mana-mana orang nggak sewot, orang nggak sirik, biarin aja. Lagian bukan si Peggy yang mau diundang, tapi stasiun televisinya yang mau undang dia. Iya. Hidup kamu ini penuh dengan kedengkian. Iya, benar. Mending lu urus Rudiana tuh, kenapa sampai sekarang dia nggak nongol-nongol? Iya. Kenapa nggak orang nggak mau ngundang atau dia yang nggak mau datang? Takut keceplosan kali ya kalau diundang. Ya, takut keceplosan kayaknya. Beda dong sama Peggy. Kalau Peggy ini kan emang berani, gentle. Bawaannya tuh emang lugu gitu ya. Jadi dia ngomong tuh apa adanya, nggak dibuat-buat gitu. Coba lu komentarin Rudiana tuh. Ini malah Peggy aja lu pojokin terus-terusan. Udah jelas-jelas Peggy itu korban salah tangkap. Dasar ini botak. Iya. Penyakit hati itu memang susah obatnya ya guys. Rasman. Man, kebuka nih, Man, rahasiamu, Man. Apalagi? Ya, soal lato-lato ini. Wow, soal lato-lato. Aduh, Razman, semua aib kau sudah terbongkar. 12 juta untuk mainkan lato-lato. Aman, Caca orang cantik begitu. Caca. Hargain 12 juta setengah toh. Android apa namanya, iPhone aja nggak kebeli bro, yang bagus. Yang bagus 21 juta man, 12 juta setengah, bang ngongkosin ke Bali deh, lato-lato bener-bener dah. Ya biar dia nyampe ini nih ya sama si Razman. Ya. Razman bilang latonya hidup. Nafsunya masih kuat juga si Razman ini ya. Bulat
Seperti lato ya. Ngajak orang main lato-lato pula ya guys. Ada duanya, lembek-lembek rasanya. Kok tahu bun lah. Jangan munafik lah, tahu semualah perempuan sama lato-lato itu. Ya tah? Lato-lato lito. Enggak, dia kelihat caca cantik gitu, lato-latonya jadi kenceng bro, jadi bakso bulat gitu. Ya, lato-latonya Rasman ternyata bisa jinakkan yang namanya seorang indigo Caca. Oh, indigo Caca ya. Coba kita lihat nanti. Gimana ini si botak ya? Santai bro. Santai bro, tapi dia akan laporkan saya kayaknya. Dikit-dikit lapor si botak. Kalau saya ya sebagai meja lapor, siapkan panci yang besar tentung untuk kepalanya. Rasman, sungguh. Wah, dikit-dikit lapor, cengeng lo. Gede doang badan segede celengan bagong. Aduh, celengan bagong. Dikit-dikit lapor, ya. Ambil aja tuh teflon tempung kepalanya, rasanya datar deh. Parah sih Rasman. Udah semakin stres lah kayaknya si Rasman memikirkan. Yang ecek-ecek, yang celengan bagong, ya apalagi tambah rame. Yang namanya celengan bagong kalau belum penuh yang digoncang-goncang rame kan, itu poinnya. Itu namanya celengan. Itu maksud saya. Celengan bagong. Kalau yang nggak tahu arti celengan bagong itu seperti apa, kalau itu belum setengah diisi, ya celengan itu ya boleh kalian mau plastik kayak mau celengan bagong kayak. Kalau belum diisi koin ya setengah pun belum nyampe, goncang aja rame kan. Oh iya. Nah ini sekarang mau pilkada yang sekarang ini sedang jadi pahlawannya, hati-hati star syndrome. Itu aja pesan gue ya buat kalian semua yang sedang diagung-agungkan, hati-hati star syndrome. Benar Mbak, karena udah digiring ke ranah politik loh. Oh pengacaranya ini dari ini, jangan dibawa ya. Ternyata dia pan. Ternyata celengan bagong pan. Makanya saya bilang celengan bagong kalau belum diisi penuh celengan itu akan nyaring bunyinya, digoncang-goncang sedikit, kesenggol dikit, berisik itu lah celengan. Ya. Ya kan kalau belum penuh itu celengan. Sama halnya dengan si Anu itu. Rasman. Si tuyul. Aduh. Tuyul jumbo. Tuyul jumbo. Ada istilah baru lagi tuyul jumbo. Ya. Aduh. Seperti itu. Jadi ini apa lagi nih? Ada yang menarik menurut saya, yaitu pernyataan dari Pak Susno Duaci. Beliau mengatakan kalau saya Kapolri akan saya copot di Reskrimum Polda Jawa Barat. Kalau saya Kapolri, saya akan mundur secara legowo karena saya sadari ketidakmampuan saya. Malu saya ketika saya tidak mampu memberi kontrol yang baik terhadap para anggota saya. Kemudian para anggota Polri yang merupakan penegak hukum gagal dalam menegakkan hukum dan saya tidak mampu membenahi itu. Lantas saya tetap eksis sebagai Kapolri. Malu. Kalau saya adalah Kapolri, saya akan legowo mengundurkan diri, memberi kesempatan kepada sosok-sosok jenderal Polri lainnya yang bisa lebih berani dan tegas membenahi segala carut-marut di wilayah penegakan hukum negeri ini. Itu kalau saya. Mantap. Tapi nggak apa-apa Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Meskipun situasi penegakan hukum negeri kita carut-marut di bawah kepemimpinannya, dia tetap eksis sebagai Kapolri. Terus nggak apa-apa, karena dia nggak punya malu. Ya, nggak punya malu. Ini orang baik akan bertemu dengan yang baik. Wow, Peggy dikasih apa itu? Kayaknya itu uang ya guys, segempok ya. Wah, Rizky Peggy lah ya kan, Rizky Peggy memang mantap. Masa yang lalu saya sudah menjadi narasumber di salah satu TV swasta, dan pada Selasa itu hampir semua TV yang ada agenda atau program acaranya talk show itu mengulas secara detail tentang putusan pra-peradilan yang menerima gugatan pra-peradilan oleh saudara Peggy Setiawan yang diajukan oleh beberapa orang pengacaranya. Terus? Nah, oleh karena itu saya sebagai seorang praktisi, juga pengacara di dua orang yang terkait dengan kasus almarhumah Vina dan Eki, sekaligus saya yang disampaikan oleh banyak orang, dituduh oleh para netizen, termasuk Kak Elsa atau Bu Elsa ini, bahwa kami ini dianggap antek-anteknya polisi, kira-kira gitu Kak ya. Sehingga kita dibully
Bahkan saya Kak, saya sebelum Kakak nyampe di kantor saya tadi, itu masih ada teror masuk ke saya. Masih Kak. Ya karena Dan mulutmu. itu tidak masalah bagi saya, karena menurut saya ini demokrasi sepanjang tidak keterlaluan. Jadi saya sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya. Lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Emang ada masalah? TV A, TV B, TV C. Ah, ini pertanyaan besar bagi saya. Kenapa emang? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Baru kali ini saya lihat ada putusan pra peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Emang nggak ada masalah? Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ Kak. Ya kan ini hadir menghadiri beberapa TV-TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan kami, dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin gitu. Nah karena itu saya mulai mengamati ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Udah bebas. Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak apa lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, cemburu, seorang orang tua, punya ponaan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Artinya saya paham melihat, menurut saya kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini, kok bagi saya itu kurang baik. Menilai orang dari tato, enggak, salah. Jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi, tapi di TV sebelah itu wawancara Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber tuh dialog. Nah, saya sebenarnya pingin saya tanya, misalnya kenapa ada tato? Kan udah, kalau masalah tato udah dijelaskan karena ngefans salah satu pemain bola ya kalau nggak salah ya, Peggy buat tato bintang. Dan ya, salah benar ya. Banyak ya teman-teman saya ya guys yang bertato ya, ada banyak ya kan. Tetapi orang yang bertato itu bukan, ibaratkan tidak semestinya nakal gitu ya kan, karena suka, karena dia cinta seni, dia suka melihat tato ya, jadi dia bertato. Teman-teman saya juga begitu ya kan. Jadi bukan kalau orang bertato itu orangnya tidak baik ataupun orang itu jahat ya, tidak. Rasman, tetapi enggak apa-apa lah, itu kan pendapat Rasman ya. Tapi yang penting sekarang ini, kenapa Rasman selalu cemburu ya kan? Cemburu terhadap Peggy. Peggy diundang ke TV kemana-mana, cemburu. Peggy bebas, masih ngotot mengatakan Peggy ini yang bersalah. Hakimnya disalahkan. Ada apa dengan si Rasman ini? Coba bersihkan hatimu Pak Rasman ya. Tuh, dengar Bu Widya ya kan, macam-macam. Ya, macam-macam yang disebut oleh Bu Widya, nama panggilan Rasman, gentong, macam-macam lah ya kan. Celengan, gentong, apa itu ya? Apa tadi ya? Dan apa lagi? Tuyul apa tadi? Tuyul
Tuyul gemoy kayak apa ya tadi? Macam-macam. Pokoknya Pak Rasman, tolong kalau boleh stop lah, bersihkan hatimu. Kenapa Peggy mau? Ya itu pun bukan Peggy sendiri yang mau diundang ke TV-TV, tapi orang TV-nya yang mau undang Peggy. Ya, jadi Peggy nanti kalau nggak datang, takutnya nanti dianggap Peggy ini tidak berani gitu ya kan. Jadi Peggy ini orangnya gentle, diundang kemana-mana ya. Dan lagi pun dicintai banyak orang. Ya kan, sampai-sampai kalian lihat kan, Peggy dikasih kayaknya uang tadi juga ya kan, oleh salah satu orang penggemar Peggy ya kan. Mantap, itu luar biasa. Jadi kalau soal tato aku tidak setuju ya. Memang tidak setuju dari pernyataan Rasman ini, semuanya aku tidak setuju emang. Nah, jadi kalau menurut kalian guys, apa pendapat Anda tentang Rasman ini? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Semoga Peggy sehat selalu dan semua keluarga Peggy ya kan. Dan semoga orang-orang baik yang memberi ke Peggy itu juga semoga ya murah rezeki kembali ya kan. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih banyak lagi. Amin. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.